tapi nggak enak-enak, mahal gitu. nggak mahal, dan di Bali dijamin aman insya Allah karena tingkat kriminalitas Iya, di betul. Bali itu rendah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu yang jawab? Iya. Hai, apa kabar kawan-kawan? Semoga baik-baik aja ya. Ya, ini vlog pertama kita. Jadi untuk konten ini saya buat untuk memperkenalkan diri. Namanya Inyong Ujang Santoso alias Dika. Aslinya sing Brebes. Abdi Dani alias Dias dari Bandung. Ya, konten ini saya buat untuk memberikan info-info untuk kalian yang ingin atau berminat untuk liburan di Bali, atau mungkin mau tinggal di Bali atau bekerja di Bali. Karena konten ini dibuat untuk mengetahui tentang Bali, Tentang kuliner, Iya. tentang kultur. ya, tentang culture-nya, tentang budaya-budayanya yang Bali itu rich banget ya. Kultur itu budaya. Iya, maksudnya Bali itu Ya, pokoknya kaya tentang- akan budaya. Jadi makanan-makanan halal, terutama kalian yang untuk Muslim, di sini juga banyak makanan halal juga. Jangan khawatir, meskipun Bali Hindu mayoritas, tapi kita banyak juga orang Banyak Jawa. pilihan warung-warung yang menyediakan makanan-makanan yang halal, insya Ya, Allah. warung Muslim, terutama namanya warung Muslim sih kalau di sini normalnya. Dan penghasilan di Bali, pekerjaan-pekerjaan di Bali apa aja, terutama buat kalian yang ingin bekerja di Bali, ya diharapkan yang bisa berbahasa Inggris, ya. walaupun tidak aktif, walaupun pasif, tapi setidaknya bisa mengerti. komunikasi lah. Ya, karena ya kalian tahu karena di Bali itu mayoritas Banyak turis berdatangan dari seluruh dunia gitu kan. exactly. Ya, banyak turis berdatangan dari seluruh dunia, dan ya termasuk Bali, karena Bali termasuk adalah salah satu tujuan wisata dunia ya, Iya, paling betul. ramai di Indonesia ini. Ya, kita pengalaman pertama apa sih? Pengalaman pertama kamu tuh tinggal di Bali atau memilih di Bali? Kalau aku jujur, aku itu pertama kerja datang ke Bali itu sebagai chef. Jadi saya bisa masak. Nanti next akan bagi-bagi resep tentang Masakan. makanan yang ada di Bali juga, makanan Sunda, pokoknya western lah gitu. Ya, Kalau jadi kamu gimana? pertama di Bali awalnya sih hal yang tidak mengenakan, tapi ya sudahlah karena Yang tidak mengenakan pasti gimana? ditipu orang. Jadi waktu itu saya di Jakarta nganggur, terus kemudian saya punya teman di Jakarta, terus kemudian suruh dia, katanya saya untuk jadi asisten marketing, asisten marketing ya, untuk marketing asistennya dia. Tapi ternyata setelah saya datang di berisik ya, ada motor lewat. Tapi setelah ada iklan. Tapi setelah saya datang di Bali, ternyata posisi itu sudah ditempatkan orang lain, tetapi dia tidak jujur. Tapi ya sudahlah, itu pengalaman pertama saya di Bali. Ya, walaupun hal tidak mengenakan terjadi dalam diri saya. Kamu udah berapa lama sih di Bali? Udah 6 tahun kurang. Oh, 6 tahun ya. Kalau saya sih baru 2 tahun. Jadi walaupun kita punya pengalaman kita masing-masing 6 tahun, ada yang 2 tahun, tetapi apa yang intinya yang bikin nyaman hidup tinggal di Bali itu apa gitu kan, nanti kan dikasih tahu ke teman-teman semua cara hidup di Bali sebagai kita Muslim gitu kayak gimana. Iya, soalnya di Bali itu jujur aja saya merasakan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, saya rasakan hanya di Bali. Iya. Karena di tempat lain belum tentu merasakan seperti itu ya. Iya. Soalnya di Bali Kalau itu menurut kita ya. menurut kita soalnya di tempat lain belum tentu.
saya tidak perlu menyebutkan tempat-tempat mana Daerah-daerah aja mana aja. ya. Yang penting satu Indonesia, satu NKRI. Cuman saya merasakan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Memang saya rasakan di sini kita kerukunan antar umat beragama, saling menghargai, apa namanya, nggak rasis, Iya. nggak fanatik. Terkadang kita merasa kayak kita sebagai Muslim, contohnya saya dan dia, Kita punya teman yang non muslim lah gitu ya. banyak sekali kita Nah, punya teman pada saat hari perayaan kita Idul Fitri dan mereka tuh antusias juga gitu loh, bikin kue buat kita, terus Nah, ngomongin tentang kue sebentar. Nanti di vlog nanti kita akan menjelaskan, mengasih resep-resepnya, bikin kue nastar atau bikin kue kue garpu atau kue akar. walaupun kelapa. kita anak kos-kosan tapi kita harus kreatif, Mantan bikin chef. usaha. Walaupun kita tinggal di kos-kosan tapi kita akan ngasih tahu cara gimana usaha di dalam hidup di kosan gitu. Iya, bagus juga sih. Soalnya untuk bertahan di Bali, bukan bertahan di Bali. Kalau menurut aku sih apa aja yang di Bali itu kalau kitanya kreatif bisa Betul. menghasilkan uang, yang penting Ya. halal. Ya, irit di Bali juga harus irit. Soalnya nggak seperti Jakarta sih sebenarnya. Kehidupan di Bali tidak yang high class sekali. Tetapi ya kalau kalian punya keinginan untuk berlibur ke luar negeri, terutama kalian-kalian yang pengen berlibur ke luar negeri, saya rasa sih kalau kalian di Bali bisa lebih irit dengan memasak sendiri di rumah, mencari kos-kosan sederhana, tidak perlu yang mewah-mewah. Kita hidup sederhana asalkan kita tidak kekurangan. Nah, Oh iya, jujur loh, waktu aku pertama ke Bali itu aku nggak tahu warung muslim di mana, pasar di mana, karena kan karena baru banget gitu kan datang ke Pulau Bali itu. Aku mikirnya di Bali itu kayaknya mahal deh biaya hidup, tapi padahal nyatanya gimana? Bener. Awal-awal tinggal di Bali itu saya juga sama pernah merasakan hal yang sama. Takut apa Dari ya? warung muslim itu susah banget tahu. Takut bukan. Saya takutnya tuh gaya hidupnya tuh lebih dari Jakarta, karena saya lulus sekolah saya langsung kerja di Jakarta melalui berbagai pengalaman dari hal yang paling susah sampai step by step. Akhirnya terakhir kerja di Jakarta itu di daerah SCBD Kuningan. Enak sih, sudah kerjanya enak. Waktu itu UMR kan di Jakarta bilangnya udah sampai 6 juta lebih. Cuman karena waktu itu ada panggilan kerja di Bali, saya langsung datang ke sini. Dan awal-awal sih saya takut, karena saya takutnya di Bali tuh gaya hidupnya Ya, mahal. intinya untuk kalian yang ingin hidup di Bali itu berbekal yang pertama Harus punya pengalaman kerja, keterampilan, harus kreatif dan bisa bahasa Inggris juga. Number Jadi, one. nekat kalau dibilang nekat sih ya nekat aja sih kalau datang ke Bali gitu kan. Ternyata di Bali itu banyak campuran orang dari seluruh pelosok di Indonesia itu, bahkan seluruh dunia, dari seluruh dunia, ada. gitu. Bahkan yang dari seluruh dunia menetap di Bali. Contohnya banyak bule-bule yang menetap di Bali karena of course dia falling in love in Bali, right? Ya. Jadi kayak jatuh cinta bukan pada pandangan pertama. Kalau pada pandangan pertama itu kayak orang ke orang. Kayak jatuh cinta ketika udah sampai di Bali, mereka merasakan Yang mau pulang intinya gitu. something is different, right? Kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi ya seperti saya, walaupun saya dulu pengalamannya juga tidak mengenakan, tetapi ya saya ternyata jatuh cinta untuk tinggal di sini. Dan untungnya kesini kan dapat pengalaman, jadi apa ya, berhasil kan istilahnya gitu. Iya. Dan menurut kamu ya, hal konyol apa yang pertama kamu tinggal di Bali? Maksudnya gini, kayak ada sesuatu yang dari kalau di Bandung atau di Jakarta kan kamu kayak belum pernah rasain itu. Setelah tinggal di Bali, kayak ada hal-hal aneh. Aku gini, untuk apa ya, bukan ya karena namanya baru gitu kan. Aku tuh kalau misalkan mendengar kayak di di Bali itu ada jam-jam tertentu itu ada musik yang Bukan musik, musik sama suara lebih tepatnya itu Tripitaka, puja-puji Tripitaka. puji-pujian gitu Iya, kan. puja-puji Tripitaka. Tahu, saya pertama pengalaman, dan itu juga pengalaman yang paling konyol yang pernah saya alami juga. Jadi ketika itu
subuh bangun untuk sholat subuh, bangun untuk sholat subuh. Kemudian saya kayak masih belum bisa tidur lagi karena waktu itu kerja masuk siang. Terus kemudian saya dengan santainya duduk sembari nonton TV, tetapi saya kayak ngantuk tapi setengah ngantuk. Kemudian tiba-tiba ada puja-puji dan itu asing banget buat saya, dan saya jujur aja saya takut, saya lari keluar, dan ternyata itu adalah suara dari televisi. Mungkin bagi yang pertama kali mungkin kaget karena saya merasakan, mungkin teman-teman yang lain yang sudah tinggal di Bali pun merasakan hal yang sama. Dan pertama kali, kamu pernah nggak ngerasain kayak takut itu kalau di pura kalau malam hari gitu? Iya, soalnya juga kalau misalkan kita ngelewat di jalan atau di mana gitu kan, banyak aroma-aroma dupa gitu kan. Dulu saya sih jujur aja karena agak-agak gimana gitu ya. Tapi sekarang sih udah biasa. Dan itu pun kita menghormati lah. Di ibu kos juga kan, di tempat kosan kita juga gitu ya. Kan ibunya sering beribadah juga, bapaknya sering sembahyang di subuh ya, di jam-jam subuh di kayak jam-jam gitu ya. subuh sekitar kayak jam kayak baca-baca kitab. Di sini tuh kayak jam 6, jam 12 dan jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 6 sore. Aku pernah dengar jam 3 subuh. Oh, itu mereka yang baca-baca sendiri. Maksudnya kalau ada suara yang puja Trisandia. Puja Trisandia, ya namanya Puja Trisandia itu untuk jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 maghrib ya. Itu sih seru, lucu, konyol juga. Terus apa lagi nih? Cari makanan awal-awal, sumpah pertama kali saya kan ke pasar gitu kan. Terus kemudian ada kayak kerumunan, ada ibu-ibu ya, ibu-ibu penjual sate dan banyak yang beli ngantri. Terus kemudian ada mbak-mbak yang pakai hijab, mbak-mbak pakai hijab beli. Terus kemudian saya juga ikut-ikutan beli. Terus ditanya pakai bahasa Bali sama ibu-ibu itu. Terus saya jawab, "Bu, maaf saya bukan orang Bali, bahasa Indonesia saja." Itu. Terus kemudian ibu itu bilang gini, "Masnya Muslim atau Hindu?" "Saya Muslim." "Niki babi." "Niki babi?" "Iya." "Aduh, babi Bu." "Nggih, niki babi." Dia menggunakan bahasa Bali tapi sedikit saya tahu, cuman intinya itu babi, jadi saya nggak bisa makan. Saya shock, tapi saya sudah pesan, tapi untungnya ibunya baik karena dia ngertiin kita Muslim. Kalau kita Muslim. Itulah pengalaman konyol kedua. Kalau kamu? Kalau aku pengalaman konyol kedua itu apa ya? Makanan juga deh kayaknya. Makanan juga. Iya, kayak jenis makanan sate sama ya, sate Tapi aku sama. bukan sate yang kayak gitu, sate yang dibawain temen gitu kan. Oke. Yang sama lontongnya juga. Ya emang sama kayak di sate-sate yang lain, kayak sate ayam juga. Terus sate Bali juga pakai lontong. Pas mau makan, terus dikasih tahu sama temennya yang lain juga gitu kan, kalau itu kan bukan daging sapi atau daging ayam, melainkan daging yang banyak yang disukain sama agama Hindu, alias itu babi B2. Sumpah itu konyol banget. Terus apalagi ya, kayak nasi ayam betutu. Nasi ayam betutu juga kita ada di sini, ada 2 macam. Jadi nasi ayam betutu yang ada B2-nya sama nasi ayam betutu yang benar-benar halal karena ada logo halalnya. Jadi kalau jangan khawatir buat kalian yang mau berlibur ke sini, terus kalian mau mencoba mencicipi masakan tradisional atau makanan tradisional Bali, kalian bisa menikmatinya kalau kalian musim. Tahu nggak, di Bali itu ada yang namanya nasi jinggo. Itu cuma 5 ribuan kan?